Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran interaktif dengan tema Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep dari PPT ini. Yang pertama ada perkenalan, yang kedua ada KD dan tujuan, yang ketiga ada materi, yang keempat ada kuis, dan yang terakhir ada LKPD. Yang pertama perkenalan. Perkenalkan, nama saya Tika Hidayatul Solikah dengan NIM 2019-016-036, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan IPA, kelas 4B. Yang kedua ada tujuan, KD dan tujuan. KD dan tujuannya, KD-nya 3.11, memahami pentingnya tanah dan organisme yang hidup dalam tanah untuk keberlanjutan kehidupan melalui pengamatan. 4.10, melakukan penyelidikan tentang fungsi tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Tujuan, melalui pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan peran tanah, jenis-jenis tanah, serta organisme tanah. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis keterkaitan antara peran organisme tanah dengan jenis tanah. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok serta penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan proses pembentukan tanah dan faktor yang memengaruhinya. Yang keempat, melalui praktikum erosi dan penjelasan dari guru, siswa dapat memprediksi faktor-faktor alam yang menyebabkan hilangnya nutrisi dalam tanah. Yang kelima, melalui diskusi, siswa dapat mengidentifikasi tingkat kesuburan tanah dan dapat merumuskan ide untuk menentukan lapisan tanah yang baik bagi tumbuhan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi. Materi yang pertama ada peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Materi yang kedua ada proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Materi yang ketiga ada upaya menjaga kelestarian tanah. Yang pertama, peran tanah dan organisme tanah bagi keberlangsungan kehidupan. Ini merupakan contoh dari seorang petani yang sedang mencangkul sawah. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat petani yang sedang mencangkul atau membajak sawah? Menurut kalian, apa sih sebenarnya tujuan petani mencangkul atau membajak sawah? Apa yang terjadi jika petani tidak melakukan pembajakan tetapi langsung menanami sawah tersebut dengan benih padi? Apakah kegiatan membajak merupakan salah satu cara untuk menyuburkan tanah? Tanaman padi dapat tumbuh subur jika tanah memiliki kandungan nutrisi yang cukup. Sebenarnya siapakah yang berperan dalam menyediakan nutrisi di tanah bagi tumbuhan? Silahkan kalian berpikir. Setelah berpikir, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, peran tanah. Peran tanah yang pertama adalah tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Yang kedua, tempat hidup hewan dan bakteri. Di dalam tanah terdapat mikroba dan ada cacing juga. Selanjutnya, sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Pernahkah kamu bermain sepak bola atau menyaksikan pertandingan sepak bola? Di manakah biasanya kamu bermain sepak bola? Di manakah biasanya pertandingan sepak bola berlangsung? Pertandingan sepak bola biasanya dilaksanakan di lapangan sepak bola yang berupa lapangan rumput. Berbagai aktivitas manusia seperti sepak bola, bermain kelereng, dan berjalan-jalan dilakukan di atas tanah. Rumah manusia juga dibangun di atas tanah.
Manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan. Berbagai macam barang kerajinan dan perabotan rumah tangga juga banyak yang dibuat dari tanah. Tumbuhan yang merupakan sumber pangan utama bagi hampir semua makhluk hidup tumbuh di tanah. Selain mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuhan, tanah juga menyimpan berbagai macam logam, batu bara, dan minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Emas, perak, timah, dan logam lain tersebar luas di dalam tanah. Sejumlah wilayah di Indonesia tanahnya mengandung logam-logam tersebut. Tanah sebagai penyedia dan penyaring air. Tahukah kamu di manakah sumber air berada? Ya, sumber air utama berada di dalam tanah. Selain itu, sumber air juga terdapat di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Agar dapat memperoleh air tanah, kita biasanya membuat sumur dengan menggali tanah sampai beberapa meter untuk memperoleh air tanah. Tentunya kamu sudah tidak asing lagi dengan sumur, bukan? Air tanah banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Air bersih yang berasal dari tanah biasanya dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak oleh masyarakat. Kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah berupa air. Air kotor sisa buangan rumah tangga atau industri, ada yang diolah dan ada juga yang dibuang ke tanah melalui aliran sungai. Beberapa bahan penyebab polusi yang masuk ke tanah melalui air atau secara langsung masuk ke tanah dapat dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks atau senyawa yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Selanjutnya ada peran organisme tanah. Peran organisme tanah ada dekomposer. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati akan diurai menjadi materi organik yang lebih sederhana. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi materi bahan-bahan organik atau yang biasa kita sebut dengan mineral tanah. Materi organik dan mineral yang ada di dalam tanah inilah yang disebut dengan zat hara atau nutrisi bagi tumbuhan. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk dari bahan organik. Yaitu seperti ini ya, proses dekomposer menghasilkan nitrat yang akan menjadi amonia. Yang kedua ada sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya bakteri Mycobacter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga, pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Selanjutnya, sebagai pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Secara alami, organisme yang ada di tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu mangsa dan pemangsa, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Selanjutnya, sebagai pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Aktivitas biologis organisme tanah berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah sehingga menentukan tekstur tanah tersebut. Dan ini merupakan struktur tekstur dari lapisan tanah.
Selanjutnya kita akan membahas tentang peran organisme tanah yang selanjutnya, yaitu pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah dan kegemburan tanah memiliki keterkaitan. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke tanah atau aerasi tanah. Pori-pori tanah dapat terbentuk karena adanya pergerakan organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Pori-pori tanah berguna untuk meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanah. Masuk ke dalam materi selanjutnya. Yang kedua yaitu proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisikawi, kimiawi, dan pelapukan biologis. Faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan adalah iklim, adanya sinar matahari, dan curah hujan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi suhu bumi sehingga membantu mempercepat pelapukan batuan. Selain itu, pelapukan secara biologis terjadi oleh adanya aktivitas mikroorganisme tanah. Jenis vegetasi tumbuhan juga mempengaruhi proses pembentukan tanah. Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah tipe batuan, topografi, atau relief tanah suatu daerah, dan waktu. Ini merupakan lapisan tanah. Horizon A merupakan lapisan yang teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Pada bagian paling atas, tumbuhan memperoleh nutrisi berupa air dan mineral dari dalam tanah. Tanah bagian atas yang kaya nutrisi ini juga rentan kehilangan kandungan mineral dan nutrisi karena beberapa kejadian alam seperti hujan dan banjir, terutama tidak ada tumbuhan yang hidup di atasnya. Ini jika tidak ada tumbuhan itu nanti akan banyak terjadi banjir. Selanjutnya, komponen tanah. Komponen tanah yang pertama ada batuan. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun atas campuran mineral dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. Para ahli geologi mengelompokkan batuan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Batuan dapat berasal dari magma Gunung Merapi yang mendingin. Batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan membentuk tanah. Udara. Rongga udara terdapat di antara butiran-butiran tanah. Selain di antara butiran tanah, rongga udara juga terdapat di antara batuan yang terdapat di tanah. Di antara batuan dan butiran tanah dengan akar tumbuhan, ataupun di antara akar tanaman dengan batu. Rongga udara juga dapat berbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. Selanjutnya, humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi, penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Kondisi tersebut menyebabkan akar memperoleh cukup udara. Tanah humus mampu mempertahankan air sehingga tanah selalu lembab. Berdasarkan gambar tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa rongga udara terdapat di antara butiran-butiran tanah. Selain di antara butiran tanah, rongga udara juga terdapat di antara batuan yang terdapat di tanah. Di antara batuan dan butiran tanah, ataupun di antara akar tanaman dengan batu, rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. Selanjutnya ada mineral. Mineral, beberapa ion positif yang ada di dalam tanah adalah kalium atau K+, kalsium Ca2+, dan magnesium Mg2+. Sementara ion-ion negatif yang terkandung dalam tanah adalah nitrat atau NO3-.
fosfat PO4 3-, dan sulfat SO4 2-. Ion-ion tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang diserap melalui akar. Kandungan mineral dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter suatu tanah. Tanah yang subur tidak hanya ditentukan oleh kandungan mineral di dalamnya, tapi juga sifat fisika dan kimia tanah. Sifat fisika tanah mencakup tekstur dan struktur tanah. Selain itu, sifat fisika tanah yang dapat diamati dengan mudah untuk menentukan kesuburan tanah adalah warna tanah. Salah satu sifat kimia tanah yang menjadi indikator kesuburan tanah adalah derajat keasaman atau pH tanah. Tanah yang subur memiliki pH tanah sekitar 7. Pada kisaran pH tersebut, tumbuhan dapat menyerap nutrisi secara optimal. Yang selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu upaya menjaga kelestarian tanah. Kalian sebagai siswa juga harus menjaga kelestarian tanah dengan melakukan reboisasi. Apa kalian tahu apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Jika di dalam lingkungan rumah kalian ada tanah yang masih kosong dan belum ditanami oleh tumbuhan, kalian bisa menanamnya agar tanah tersebut tidak menjadi gundul. Reboisasi dan terasering. Pengelolaan tanah menggunakan tanah menutup tanah dan pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Adanya tanaman penutup tanah berfungsi untuk menahan air hujan agar tidak langsung mengenai permukaan tanah. Dengan demikian dapat mengurangi pengikisan tanah dan mempertahankan produktivitas tanah. Pengolahan lahan untuk mengurangi erosi dapat dibuat dengan penterasan lahan miring atau terasering, yaitu mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Ini merupakan gambar reboisasi dan ini merupakan gambar terasering. Materi selanjutnya yaitu upaya menjaga kelestarian tanah dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pupuk kimia akan berpotensi mencemari tanah. Pupuk kimia tersebut dapat menurunkan kualitas tanah. Upaya untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia adalah dengan menggunakan pupuk organik. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota atau sampah. Selanjutnya, daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Mikroorganisme dalam tanah memang dapat menguraikan sampah-sampah tersebut, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalian dapat mengurangi sampah plastik dengan melakukan reduce dengan cara mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, yaitu mendaur ulang. Upaya menjaga kelestarian tanah selanjutnya dengan pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Salah satu upaya pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur adalah dengan dilakukan pergiliran tanah. Tanah yang biasa ditanami padi pada musim kemarau dapat ditanami tanaman palawija atau tanaman yang dapat mengikat nitrogen dari udara dengan bantuan bakteri rhizobium. Tanaman yang termasuk kelompok ini yaitu tanah kacang-kacangan seperti kacang tanah, kedelai buncis, kacang hijau, dan kara. Dengan demikian, ketersediaan unsur hara pada lahan tersebut dapat terjaga tanpa penambahan pupuk kimia yang berbahaya dan berpotensi mengurangi tingkat kesuburan. Materinya sudah selesai, mari kita klik selesai. Selanjutnya, kita akan masuk ke selanjutnya. Selanjutnya ada video. Video ini diambil dari YouTube ya. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan.
Tanah berperan penting bagi tumbuhan dan hewan. Tanah menyediakan nutrisi bagi tumbuhan. Tanah merupakan habitat beberapa organisme tanah seperti cacing, serangga, jamur, alga, dan mikroorganisme. Tanah juga merupakan penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia di bumi. Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan mikroorganisme. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan secara biologis, fisika, dan kimia. Pelapukan secara biologis dibantu oleh mikroorganisme tanah. Faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan adalah iklim, adanya sinar matahari, dan curah hujan. Organisme tanah berperan sebagai pengurai bahan-bahan organik dalam tanah, mengatur kegemburan tanah, tekstur tanah, dan kesuburan tanah. Tekstur tanah ditentukan oleh besar kecilnya ukuran butiran yang menyusun tanah. Tekstur tanah merupakan proporsi relatif berbagai ukuran butiran yang menyusun suatu tanah. Tanah memiliki ukuran butiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita menggolongkan tanah menjadi beberapa jenis, seperti tanah lempung, tanah liat, pasir, atau campuran dari ketiganya. Komponen tanah berupa batuan, udara, air, humus, mineral, dan komponen organik. Batuan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan proses terjadinya, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Organisme tanah berperan dalam menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Tanah tersusun atas lapisan-lapisan tanah, yaitu horizon A, horizon B, horizon C, dan horizon D. Horizon A merupakan lapisan teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Horizon D merupakan lapisan tanah yang terdiri atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Tanah dapat kehilangan kandungan mineral dan nutrisi akibat beberapa kejadian alam seperti hujan dan banjir. Upaya untuk menjaga agar tanah tidak kehilangan nutrisinya diantaranya adalah dengan pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah dan
pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi, mengurangi penggunaan pupuk kimia buatan, pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur, dan daur ulang sampah yang sulit terurai. Kita masuk ke LKPD. Oke. Di sini ada LKPD-nya, tanah dan keberlangsungan kehidupan. Ada mari dilakukan, ini ada LKPD tentang praktikum. Dan mari diskusikan, ini LKPD tentang pertanyaan diskusi. Kalian perlu untuk menjawab diskusi tersebut di lembar jawaban. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Nah, ini kalian bisa join ke Quizizz. Ini saya tunjukkan tampilannya sedikit ya. Nah, ini kalian bisa mengklik start ketika akan memulai. Terdiri dari 20 pertanyaan pilihan ganda. Ini merupakan referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan buku guru IPA kurikulum 2013 kelas 9 dan buku siswa IPA kurikulum 2013 kelas 9 semester 2. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.